Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Mandasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 1 Sadananya, Kabupaten Ciamis, bersama rekan saya. Saya Fari Rahmawati, guru matematika di SMP Negeri 1 Sadananya. Dalam kegiatan kali ini, kami akan mencoba melaksanakan kegiatan pro-observasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baik Bu Pari, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ibu, kita akan melaksanakan tahap perobservasi. Jadi dalam tahap ini kita berdiskusi saja ya Bu ya, terkait persiapan nanti dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Ibu baik, langsung saja ya Bu ya, saya ingin berdiskusi atau bertanya kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana atau apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nantinya? Jika kita berbicara mengenai tujuan pembelajaran ya Bu, karena nanti rencananya saya akan memberikan materi mengenai perbandingan skala. Tentunya tujuan pembelajaran yang pertama yang saya harapkan adalah siswa itu mampu menganalisis permasalahan mengenai perbandingan skala tersebut, Ibu. Jadi Ibu ingin mencoba mereka mampu untuk menganalisis terkait materi perbandingan ya Bu. Selain itu, apa ada lagi tujuan yang lain yang dicapai? Nah, dalam menganalisis ini kan saya itu harap anak itu dapat memahaminya juga. Oleh karena itu nanti saya akan memberikan beberapa soal dan saya harap tujuan lainnya itu adalah siswa ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian saya harapkan lagi nih ya Bu, nanti semoga saja ada siswa yang bisa menjelaskan. Nah, siswa itu mampu ya menjelaskan permasalahannya tersebut dan hasil yang ia capai di depan kelas. Jadi selain menganalisis juga siswa mampu menyelesaikan dan juga menjelaskan ya terkait permasalahan yang diberikan. Bagus sekali Bu ya mengenai tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai nantinya? Nah, kita bicara soal pengembangan ya Bu. Nah, kalau di sini soal pengembangan, saya berharap anak saya ini, anak-anak yang saya ajar, mampu mengembangkan sifat atau dimensi bernalar kritis mereka. Karena di sini, misalnya saya memberikan permasalahan. Nah, nanti soalnya tersebut saya akan coba modifikasi supaya anak itu bisa belajar lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak hanya satu arah saja. Jadi dalam bernalar kritis lah. Iya. Kalau tidak salah itu juga termasuk salah satu dimensi ya Bu ya dalam profil pelajar Pancasila. Iya benar sekali Ibu. Jadi ini kan Bu materi untuk kelas 7 ya. Iya betul. Kebetulan di kelas 7 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu harus memenuhi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu bernalar kritis. Nah, untuk dimensi bernalar kritis itu seperti apa? Yaitu bisa dikatakan ini tuh kondisi di mana seorang anak dapat memilih pilihannya sendiri untuk mencapai tujuan. Jadi nanti juga kalau di pembelajaran matematika saya tidak mengharuskan anak itu menggunakan rumus yang saya ajarkan. Jadi anak ini mampu mencari jalan lain, jalan keluar lain, yang penting tujuannya tercapai ke sana. Itu jawaban. Sangat bagus ya Bu ya, apalagi dalam mapel matematika kemampuan bernalar kritis itu sangat digunakan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan sehingga mereka bisa berpikir lebih baik nantinya. Iya, jadi jika bicara soal dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini, saya juga terus senang ya Bu, karena di kurikulum Merdeka ini alhamdulillah di sekolah kita juga selalu ada yang namanya proyek ya Bu setiap minggunya. Dan di sini selain anak ini diajarkan proyek untuk membuat produk sesuai temanya masing-masing, tapi di sini juga kita bagaimana caranya mengembangkan karakter anak. Nah, karena ya bisa dibilang ya untuk pintar itu kan saat ini tidak cukup ya Bu, tapi juga karakter itu sangat penting.
pembelajaran tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sangat setuju Bu, itu sangat diperlukan apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Siswa yang karakternya kurang baik bisa kita tingkatkan dengan menggunakan guru merdeka. Benar. Selanjutnya ya Bu, yang terakhir, bagaimana atau apa saja strategi yang dipersiapkan Ibu dalam nanti melaksanakan proses pembelajaran? Oke, strategi ya Bu. Nah, untuk strategi yang sudah saya persiapkan di sini, pertama dalam tahap persiapannya, tentunya saya membuat dulu rencana pembelajaran atau RPP, itu wajib ya Bu. Kemudian saya juga menyiapkan alat dan bahan. Yang paling utama tentunya pasti buku mata pelajaran. Anak-anak itu wajib memilikinya. Alhamdulillah semuanya sudah punya buku mata pelajaran yang kurikulum merdeka. Nah, kemudian ya alat tulis sudah pasti dan segala macam lah Bu untuk persiapannya. Kemudian di tahap pelaksanaannya ya Bu. Nah, di tahap awalnya itu biasanya saya akan memberikan pertanyaan dulu ya sebagai stimulus Ibu, yang biasanya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan serta berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi di awal itu saya biasanya tidak langsung memberikan materi ya Bu, tapi supaya anak dapat membayangkan dan memahami terlebih dahulu di awal tentang materi apa yang akan saya sampaikan, seperti itu. Kemudian setelah mereka ini sudah cukup paham dan bisa membayangkan, di sini baru saya menjelaskannya terlebih dahulu. Baru nanti saya berikan soal, anak mengerjakan. Kemudian nanti saya biasanya meminta anak untuk mengerjakan di depan dan bisa menjelaskan. Jadi bukan hanya mengerjakan tapi bisa memahami, itu Bu intinya ya Bu untuk strategi yang mungkin nanti akan saya lakukan. Jadi sudah ada strategi ya Bu ya yang akan dilaksanakan nanti, dari mulai perencanaan atau persiapan inti, kemudian di akhir sebagai penutup. Baik sekali. Kemudian apakah ada model atau metode yang Ibu gunakan nanti dalam proses pelaksanaannya? Jika bicara soal model pembelajaran ya Bu, karena ini kan kita masuk ke kurikulum merdeka, jadi saya lebih ya berpihak kepada murid ya. Jadi kita itu melihat dulu situasi murid, oh murid ini menyukai atau lebih memahami jika kita menggunakan metode seperti ini. Nah, tapi jika dalam materi perbandingan ini ya Bu, karena kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga, dan juga nanti soal-soalnya pasti lebih banyak ke cerita ya Bu, walaupun matematika. Nah, saya menggunakan model pembelajaran itu yang problem solving. Jadi ada permasalahannya terlebih dahulu, tidak kalau materi-materi yang lain kan mungkin bisa langsung soal gitu. Misalnya bilangan kan langsung ya Bu, berapa kali berapa atau berapakah nilai X langsung. Nah, kalau ini karena tentang perbandingan atau skala, jadi saya biasanya menggunakan soal cerita dulu. Kemudian jika bicara soal tadi metode ya Bu, nah kalau metodenya sebenarnya campuran ya Bu. Saya biasanya karena di awalnya saya itu menggunakan ceramah dulu tadi, lalu nanti ketika diberikan soal saya biasanya menyuruh anak boleh berdiskusi dengan teman. Setelah berdiskusi, biasanya tadi saya bilang akan maju ke depan. Nah, di sini juga ada metode presentasinya anaknya. Jadi strateginya disesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Ada yang mungkin menggunakan ceramah dulu, kemudian anaknya tampil ke depan, dan juga materi yang Ibu sampaikan juga menggunakan konsep konseptual ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nyambung dengan kehidupan gitu. Iya, betul. Kalau untuk presentasinya sendiri, anak juga karena kurikulum merdeka ya Bu ya, mungkin nanti dibebaskan ya untuk produk yang akan ditampilkannya seperti apa atau bagaimana, itu kan tergantung keinginan mereka ya Bu ya. Iya, benar sekali Ibu. Untuk presentasinya juga ya tergantung anaknya mau menggunakan
produk yang seperti apa. Yang penting di sini anak itu berperan aktif Bu di kelas, karena di sini itu kan harus student center ya Bu. Jangan selalu, walaupun tadi di awal saya ada ceramah sedikit ya, tapi tetap untuk hasilnya anak itu ya yang harus maju ke depan dan menjelaskan supaya ya tadi memenuhi tujuan pembelajaran saya di awal. Betul, bagus sekali tujuannya untuk menggunakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti kita lihat bagaimana proses Bu Pari ya dalam pelaksanaan proses pembelajaran tahap observasi. Untuk tahap pra-observasi saya cukupkan dulu sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. Mulai. Mulai pembelajaran itu akan absen terlebih dahulu ya. Ada Firman, Hadir. Alfiana, Alfat. Hadir. Ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan. Kalian tahu apa itu perbandingan? Ini pasti membandingkan dua hal. Biasanya kalian akan membandingkan sesuatu. Ini kalian belajar materi apa? Tentang pelajaran apa? IPS. Nah, di IPS itu kita belajar tentang geografi. Atau kalian pernah nggak melihat peta? Itu menunjukkan apa? Peta daerah, peta negara, ya. Nah, kira-kira kalau kalian melihat sebuah peta, pasti kalian melihat peta kalian kan? Ciamis, Bekasi, Kota Bandung. Nah, di sini kita menggunakan materi perbandingan. Lihat jarak di peta dari Ciamis ke Jakarta. Kalau di peta pasti jaraknya cuma berapa senti kan? Tapi kalau di kendaraan jaraknya berapa puluh kilometer kan? Nah, kita tuh bisa membandingkan jaraknya dengan jarak yang di peta dengan menggunakan perbandingan yang namanya itu adalah perbandingan skala. Nah, jadi kita sekarang ibu akan membahas cara mencari skala dengan pelajaran matematika. Satu, pastikan harus sama. Dilihat dari jarak ini juga satuannya ini kan sentimeter. Berarti satuan yang jarak sebenarnya juga harus sentimeter. Sama halnya misalnya kalian ingin membeli suatu barang, misalnya mau membeli buah apel. Pastikan membandingkan apel yang satu atau apel yang kedua kan harus sejenisnya. Mungkin apel dibandingkan dengan semangka, jelas beda ya. Kita kalau mau membeli sesuatu pasti ingat satuannya harus sama. Terlebih dahulu, wah ini banyak banget 100.000 cm, jadi ini senti. Kalau di jarak sendiri kita pasti menggunakan satuan apa? Meter atau kilometer ya. Kalau jarak yang suka naik motor atau yang suka jalan-jalan pasti mau ngitung dari Ciamis pasti seberapa sentimeter, mungkin ya sentimeter bukan garis, pasti kan kilometer. Sekarang cara mencari skalanya tinggal ini aja. Skala itu sama dengan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kalau di soal di sini yang diberi contoh jaraknya adalah
kita ubah menjadi titik 2 seperti ini, disebutnya adalah berbanding 100 tinggal berapa? 10 nolnya 1 dan 4. Jadi artinya gimana Bu? Jadi 1 cm di peta, kan kalau peta kecil ya, sama dengan 10.000 cm di jarak yang aslinya. Seperti itu bisa dipahami. Kalau kalian sudah memahami sedikit materi yang Ibu jelaskan barusan, jadi Ibu ingin kalian hari ini bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan matematika tentang perbandingan skala. Caranya supaya lebih bisa dipahami, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang sebelumnya sudah Ibu sesuaikan sesuai dengan kesiapan belajar Anda. Oke? Nah, kelompoknya, kelompok A di sebelah sini ya, nanti kelompok B di tengah, dan kelompok C yang sebelah kanan ya. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan soal sesuai dengan tadi kesiapan belajar kalian. Bisa kalian kerjakan dengan diskusi, dan nanti Ibu akan minta salah satu di antara kalian untuk maju ke depan. Siap? Nah, jadi jangan mati ditunjuk, nanti sama Ibu akan Ibu yang pilih ya. Nanti Ibu yang pilih, tenang ya. Jadi semuanya harus siap. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi Oke, silakan. Skala peta adalah 1:9 jarak 1 cm A sama dengan 1 juga cm pada jarak sebenarnya. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jarak kedua kota Jakarta 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta cm sama dengan 80 km. Terima kasih ya, tepuk tangan. Kan hasil diskusi kami pada peta pertama jarak pada peta 1 cm dengan skala 1 berbanding 1 juta. Pada gambar kedua jarak pada peta adalah 2,5 cm dengan skala belum diketahui. Skala peta sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya sama dengan 2,5 berbanding 8 juta sama dengan 1 berbanding 3.200. Jadi skala peta baru adalah 1 berbanding 3.200. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diketahui skala peta 1:12 juta jarak pada peta 0,13 cm. Kakak Peri berangkat menggunakan mobil Indonesia Barat pada Peri 24 km per jam. Dan nyawa 25 di sana. Tiba di Pulau Samosir pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Sejauh ini apa ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Oke, bagus. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya, dalam sebuah perbandingan
berapa jarak pada peta, berapa jarak yang sebenarnya, dan juga berapa skala itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya memberikan tugas. Tugasnya yang tadi halaman 200, kerjakan nomor 2 ya. Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan senilai dan berbandingkan. Siap? Kita pulang, alangkah baik kita berdoa. Mulai. Silakan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurti dan Ibu Arif untuk mendukung kegiatan program gerak ya Bu, yang dimana di pendampingan ini ada tugas CGP itu coaching rekan sejawatnya yang terkait itu dari kegiatan kemarin waktu praobservasi sudah dilakukan itu Bu, sudah itu. Nah mungkin yang kalau praobservasinya sama observasi kelas yang dilakukan oleh Bu Nuti, nah sekarang yang pasca observasinya dilaksanakan pada pendampingan ini disaksikan oleh saya sebagai PPN-nya. Jangan gimana ya, sampai ada ya Bu, kita akan sharing di sini ya, bukan untuk menggurui, bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita di sini sharing untuk menemukan yang terbaik untuk masyarakat untuk yang tersangka itu. Efektifan waktu mungkin ya saya serahkan kepada Ibu Neti. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas sudah meluangkan waktu di sini untuk berdiskusi bersama baik pada kegiatan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan observasi ya. Jadi di sini bukan dari saya bisa, tapi kita bersama-sama belajar dan mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah kemudian melaksanakan pembelajaran? Kalau misalnya yang bersama perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin, jujur di awal pasti sering merasa berdebar ya Bu, karena kali ini kan di kelas didampingi oleh supervisor, yaitu Ibu sendiri ya. Kadang kan saya sendiri yang memimpin anak, tapi setelah pembelajarannya dalam dilaksanakan, alhamdulillahnya lancar ya Bu. Jadi akhirnya sering belajar semoga gitu. Alhamdulillah Ibu ya sudah dilaksanakan observasi dan sekarang sudah yang kemudian dalam percakapan kita kali ini kira-kira apa tujuan yang ingin disampaikan? Tujuan yang ingin saya sampaikan ya Bu, dengan diskusi ini saya harapnya tercipta ya Bu, dari itu suatu diskusi yang baik sehingga nanti bisa meningkatkan performa saya dalam pembelajaran. Secara itu di sini kan masih juga daripada saya masih baru di sini. Jadi ya saya harap dapat meningkatkan performa saya di kelas, mungkin ada tambahan dari Ibu sebagai yang disini dia dari prosesnya. Baik, jadi dengan kegiatan ini semoga bisa meningkatkan kemampuan belajar untuk kegiatan belajar ini. Kemudian apa saja
saja yang sudah dilakukan pada saat mengajar dan menjadi indikator pencapaian pengembangan dari lingkungan. Yang sudah saya lakukan kemarin ya proses belajar, artinya kan saya sudah bisa mengajak anak untuk bekerja secara berdiskusi gitu kali, dan mereka juga bisa apa ya Bu, maju berani untuk menggunakan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dan juga sesuai dari suatu permasalahan kemarin materinya itu saya memperhatikan tentang perbandingan sekolah. Namun itu sekitar 10 depan ada yang menggunakan matematik yang berbeda-beda, ada yang menggunakan cara perhitungan biasa, ada yang menggunakan gambar, dan juga ada yang menggunakan logika. Tapi ya prinsip saya dalam mengajar anak itu kan sekarang apalagi itu BK, saya itu membebaskan anak untuk menjelaskan tentang mereka sesuai algoritma yang berbeda-beda itu apa, asal tujuannya yang sama. Dan ini juga dari saya dapat meningkatkan karakter mereka dalam untuk menggunakan kritis ya dalam mendidik sesuai dengan modul pelajaran Pancasila. Yang sudah saya lakukan menjadi Bagus sekali itu ya, berarti indikator pencapaiannya sudah terpenuhi ya, dengan anak bisa belajar berdiskusi, bisa mengambil ke depan, menyelesaikan permasalahan, kemudian mencapai tujuan yang sama. Nah, kira-kira kalau di rentang dari skala 1 sampai 10, Ibu saat ini berada dalam skala yang keberapa dalam mencapai tujuan atau pengembangan yang diinginkan? 1 sampai 10 ya? Kalau 1 sampai 10 mungkin 7 ya. Kenapa Bu 7? Karena saya merasa kemarin itu pembelajarannya sudah cukup baik, namun saya pikir saya masih bisa mengembangkannya lebih baik lagi dari kemarin. Mengembangkan yang lebih baiknya, kira-kira ingin mencapai targetnya ada di skala berapa nih? Skala lebih sampai skala berapa? Oh ya, kalau yang terbaiknya pasti 10 ya, karena kemarin kenapa saya bilang 7, saya kira merasa masih ada anak yang hambatannya terus ada anak yang untuk bisa mencapai kondisi ideal 10 tadi ya Bu ya, apa kekuatan atau potensi yang Ibu miliki? Kita Ibu punya potensi untuk bisa mengembangkan sampai skala yang ideal tadi. Mungkin mencapai yang dari skala 10 mungkin ya, saya kemarin sudah menyiapkan ajar itu semaksimal mungkin seperti menyiapkan latihan soal yang pada sebenarnya. Dan juga ini merupakan itu saya sudah mengajak mereka untuk berdiskusi, dan juga dalam pembelajaran mereka ini kan kalau mereka ini abstrak ya Bu. Nah, jadi saya memaksimalkan itu dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi tentang perbandingan skala ini. Jadi harus ada visualisasinya sebelum saya mengajarkan di awal itu sifatnya dan tahu apa manfaat dari skala ini gitu. Itu tidak langsung dirumus mengerjakan. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang agar bisa mencapai potensi yang diinginkan. Nah, kemudian pada saat melaksanakan pembelajaran, apakah ada hambatan yang terjadi? Kalau bicara soal hambatan, saya jadi setiap pelajaran pasti selalu ada hambatannya. Tapi untuk yang kemarin pelaksanaannya, saya merasa hambatan itu ya karena di sini anak diajak berdiskusi, pasti saja ada anak yang kurang aktif atau apa ya istilahnya itu jadi biasanya dalam satu kelompok pasti ada yang dari apa ya dari Indonesia itu si kelompok itu punya 1 atau 2 orang yang mengerjakan, biasanya kekurangan dari diskusi kelompok dan saat misalnya presentasi ya, nah kan saya misalnya diminta untuk ada yang mengenalnya gitu supaya diskusinya aktif gitu. Tapi kadang harus tidak langsung ada yang mau, kadang supaya dulu gimana ini itu hambatan aja.
karena masuk kelas 7 itu jadi mereka biasa Iya, betul sekali. Karena kemarin juga ini Bu observasi saya ini ya benar membentuk kelas dulu, jadi harus dikumpul dulu nanti kelasnya itu gimana awalnya pembukaannya sama dulu gimana biasa kelas dulu ya. Jadi ya harus diberi contoh dulu gimana baru mereka bisa. Nah, kemudian strategi itu bagaimana untuk mengatasi hambatan yang ada dalam meningkatkan pembelajaran selanjutnya? Nah, kalau bicara untuk pembelajaran selanjutnya ya, nah saya melalui dari pembelajaran kemarin saya merasa untuk pertama sendiri mungkin saya akan menyiapkan bahan pembelajaran yang lebih dan mungkin sekarang apalagi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kan kelas 7 sudah ada proyektor, jadi saya bisa menyiapkan video atau PowerPoint supaya pembelajaran lebih menarik anak juga. Dan ini tambahan mungkin pernah ya anak mungkin sudah merasa bosan. Jadi saya mungkin masih menyiapkan SBK juga karena ini masih kelas 7 jadi suasana itu perasaannya anak-anak masih SD lah gitu sih. Masih kelompok saja masih ada yang suka jalan sama yang media kelas 7. Jadi ya untuk supaya mereka tidak merasa bosan dan senang gitu saat belajar perlu belajar dengan pertemuan di sela-sela pembelajaran, kemudian menggunakan alat pembelajaran digital yang bisa meningkatkan motivasi anak. Ada lagi kita sesuai itu yang ingin dikembangkan. Yang dikembangkan kami kan belajar terus harus ada SBK dan mungkin ini KDP-nya ya. Dan kemarin itu ini yang lebih Tampilannya ya juga ya. harus menarik karena kalau cuma angka dan tulisan ya apalagi di matematika. Jadi kalau misalnya ini kan skala mungkin ada dengan rumah atau misalnya Pak Indonesia mungkin alatnya lebih. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan hal-hal yang tadi? Jangka waktu yang dibutuhkan ya kali ini mungkin untuk pertemuan sama mungkin bisa pertemuan lebih lagi. Bisa dipersiapkan dari sekarang bisa nanti pada saat pertemuan selanjutnya bisa lebih baik dari sekarang. Kira-kira apa komitmen Ibu dalam menjaga rencana yang akan dilakukan? Komitmen dalam menjaga rencana. Untuk rencananya saya akan melaksanakan namanya itu refleksi. Nah, karena saya dari pembelajaran jadi itu kan ternyata refleksi itu kan kegiatan dan menerima pesan kembali dari siswa itu, jadi tahu bagaimana perasaan mereka setelah belajar, apakah membosankan atau menyenangkan. Dan juga yang tadi saya juga menyiapkan media yang sedikit supaya meningkatkan semangat mereka juga. Ibu refleksi itu sebenarnya bahan kita ke depannya bisa lebih baik. Nah, kemudian untuk melaksanakan komitmen yang tadi siapa saja yang dilibatkan? Untuk melaksanakan komitmen yang tadi yang saya lakukan pasti tidak jauhnya di dalam teman-teman dulu. Itu kan antara saya dan siswa dan mungkin tambahannya itu dari acara supaya saya bisa mengingatkan teman-teman saya tadi itu. Bagaimana nih setelah kita diskusi, apakah ada pencerahan sekarang ada pencerahan atau masih bingung untuk meningkatkan pembelajaran atau bagaimana? Apa yang sudah didapatkan dalam kegiatan diskusi ini? Kalau yang saya dapatkan dari diskusi ini, saya menyadari bahwa yang pemahaman terkait potensi pengetahuan saya di kelas, kemudian saya jadi lebih menyadari bahwa ketika kita masuk kelas, kita harus mempersiapkan segala sesuatu matang ya Bu. Yang tadi saya sebutkan itu anak untuk mencapai skala maksimal tadi. Namun hal tersebut juga tambahan mungkin kita yang perlu
pandai yang hukuman atau dari menjadi waktu untuk mempersiapkan hal tersebut, karena tidak mungkin hal tersebut dipersiapkan secara mendadak ya Bu. Jadi kesiapan gitu yang paling penting, dan juga itu diskusi dari Pak yang bisa melaksanakan ada tambahan tugas ini dengan baik lancar. Coaching ini berjalan dengan lancar. Dari hasil percakapan ini bisa ada masukan buat Pari untuk meningkatkan pembelajaran depannya. Sebenarnya tidak ada pembelajaran yang tidak baik, semuanya juga baik. Cuma mungkin dilihat dari gaya mengajar dulu kan beda-beda ya. Jadi kadang anak suka dengan gaya guru yang seperti apa, itu punya idolanya masing-masing ya. Tapi di samping itu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas tetap yang berat itu gurunya. Jadi mau dibawa kemana anak juga tetap ada yang dilibatkan ya, pasti bapak ibu gurunya. Anak-anak kan sesuai dengan kurikulum mereka sekarang ya. Makanya belajar itu pendekatan pembelajaran sekarang itu berdigitalisasi, itu yang mengedepankan minat anak belajar dalam belajar. Semuanya juga sudah cuma yang mungkin tidak begitu perubahan itu bisa diterima ya. Jadi mungkin sedikit demi sedikit. Yang penting kita itu sebagai guru tetap harus meningkatkan kompetensi kita untuk anak-anak kita juga, karena anak-anak emang kalau itu sosok, kalau SMP masih sosok ibu guru teh masih diteladani biasanya. Albar seka ibu dia cara ngajarnya seperti ini. Kan ada alat pendekatan seperti ini. Anak bisa berdiri itu hebat, tapi yang lebih baik itu mengajarkan yang lebih utama itu tentang alatnya, itu yang diutamakan. Jadi ketika ibu mengajar di kelas, jangan pusing dengan anak yang misalkan kemampuannya segitu-gitu, jangan gitu-gitu aja yang karena. Tapi kita lihat di dalam hal lain mungkin anak ada yang menunjuknya. Kemudian tetap masukkan alat-alat yang baik kepada anak kita. Mungkin dasarnya dari sana ketika anak sudah menyadari pentingnya belajar, pentingnya alat yang baik, itu dengan sendirinya anak itu akan termotivasi belajar dan belajar. Bisa sebagai pengalaman mungkin ya, kalau dari SD emangnya tadi ya, kalau anak dari SD ke SMP di kelas 7 itu pasti masih kayaknya salah bawa SD itu masih coba adaptasi. Cara belajar juga sama. Ketika di SD kita tidak ada rasa ingin bersaing kalau yang pemahamannya belum berkembang mungkin ya. Tapi ketika di SD, di SMP ada itu rasa ingin bersaing. Ketika dimotivasi oleh gurunya dengan berbagai cara, ini kalau kamu punya cita-cita tidak mungkin kalau tidak belajar, tidak harus belajar. Jadi sebenarnya harus andai itu kalau dulu kan kompetensi pengetahuan yang diutamakan ya. Tapi kompetensi yang lainnya juga tidak seperti anak-anak zaman sekarang, masih bisa damai lah gitu, perilaku anak teh berbeda dengan ketika diberitahu cara apa yang bagus ketika dilaksanakan berhasil, itu kan tumbuh dengan sendirinya. Jadi tetap berikan kritik yang terbaik, motivasi kepada anak untuk hidup kalian itu bukan tantangannya itu sama ya tantangannya
tertinggal saja dengan IT itu kan tertinggal zaman. Mungkin dari percakapan barusan ya Bu, bukan berarti saya menggurui Ibu, tapi gitu, sharing lah gitu. Sebagai saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pari telah membantu kami juga mengerti dan menyelesaikan tugas ini. Terima kasih Ibu Pari.